Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penggemar Simpul Misteri. Malam hari ini kita akan bacakan kiriman kisah dari penonton setia dari Simpul Misteri. Cut. Es laham asli kandangan, manis-manis segar, segar-segar empuk, dingin. Pesanlah di warung-warung terdekat Anda di Jalan Ahmad Yani, Sekretariat KBBKT, depan Breed Brother. Mantap, guris, menyegarkan. Waktu itu ada Banjar. Sebenarnya saya juga orang Banjar ya. Kami memang di setiap suku-suku pun punya moyang-moyangnya kayak gitu. Nah, jadi dia itu kesurupannya ini buaya. Simpul Misteri. Hal-hal mistis yang kami simpulkan. Percaya atau tidak, namun eksistensinya ada. Itulah hal-hal gaib. Semuanya kami simpulkan di Simpul Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Simpul Misteri. Malam ini kita kedatangan salah satu narasumber yang bakal menceritakan hal-hal mistisnya. Daripada kita menunggu lama, mending kita memperkenalkan narasumber kita. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Bisa memperkenalkan diri kepada penonton? Oke, perkenalkan saya Mbak Ica. Profesi saya adalah sebagai seorang perias pengantin di sini. Nah, dari profesi Mbak ini ada pengalaman-pengalaman nggak dari ini? Cerita-cerita mistis atau apa gitu? Kalau cerita mistis banyak ya, karena namanya kita perias pengantin ini ngerias dari nggak cuma di kota, dari kampung ke kampung, dari dusun ke dusun, dan bahkan dari hutan ke hutan. Kenapa saya bilang dari hutan ke hutan? Karena perjalanannya itu pasti melewati hutan, baru ada perkampungan. Gitu. Jadi kalau dibilang cerita-cerita mistis ya banyak sekali. Tapi ada beberapa memang yang sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang dan terkesan kalau di hati. Gitu. Terkesannya ini apa nih kira-kira nih? Terkesan karena terlalu horor menurut saya ya. Karena ini ya, di balik profesi saya sebagai perias pengantin kan saya juga suka berpetualang. Iya. Tapi rasanya ini terlalu ekstrim. Ketimbang biasa kita sering masuk hutan, cuma nggak pernah punya yang seperti ini gitu loh. Ini yang memang betul-betul kita alami selama perjalanan yang kayaknya nggak di luar nalar lah. Iya. Nah, tadi Mbaknya membahas tentang merias dari satu desa ke desa segala macam. Pasti ada dong hal-hal mistis dari perjalanannya itu menuju desa itu. Ada. Yang jelas ada banget. Tapi yang ini, yang di sini yang saya mau ceritakan ya, sebenarnya udah lama. Waktu itu kan kami lagi ngerias pengantin di daerah Kuaro ya, masuk ke dalam itu. Adalah nama tempatnya Tit. Yeah. Supaya orang nggak ini ya. Jadi acara kan biasanya kalau di kampung sampai malam tuh. Yeah. Sampai malam Mas. Jadi kita tuh tunggu selesai acara karena di sana lagi rame, sudah selesai baru kita bisa pulang. Nah, kita tuh pulang itu ngelewatin sawitan yang nggak ada rumah sawit aja, kebetulan saya berempat. Fotografer, video syuting, saya sama asisten. Naik motor nih, naik motor aja. Di perjalanan itu sepi, nggak ada orang. Kita asik ini ya kan, ya biasalah kalau di jalanan ya siaran langsung gitu kan, di video-video begitu sambil ngobrol-ngobrol. Nah waktu asik ngobrol-ngobrol itu video syuting kita tuh lagi nyetuk gitu. Coba pas kita lagi ngerekam gini pas ada penampakan ya kayak gitu, awalnya cuma main-main, mungkin karena kepungunan dan enggak tahu ya gimana. Dan kebetulan baru saya ingat, percaya nggak percaya, kalau di Kalimantan itu kan namanya kita mistisnya ini banget ya. Pernah nggak dengar kalau jalan jauh-jauh itu nggak boleh bawa makanan? Benar. Pernah dengar kan ya? Nah, karena ini acaranya orang Jawa, jadi kita tuh dikasih bekal makanan-makanan perintilan gitu, ada dodol, apa tuh lagi biasanya ketan ya. Itu ya. Nah awalnya memang kita nggak ini ya, bawa nggak ya, tapi kan nggak enak karena orang rumah sudah ini ya, sudah ngasih ya lah, dibawalah gitu lah, bismillah aja lah gitu ya. Lagian kan tempat yang kami tuju tuh kalau keluar ke Grogol kan nggak terlalu jauh tuh. Bener.
Jadi ada perjalanan. Nah awalnya cuma iseng-iseng ngomong kayak gitu aja, ngomong gitu. Nah pas waktu kami ngelewatin sawitan yang benar-benar nggak ada orang, awalnya itu kita lihat itu cuma putih aja mas, putih. Mungkin itu apa ya? Apa tuh putih-putih gitu kan? Iya. Udah itu diam sosoknya itu putih, tapi kan ada dari jauh di ini batang sawit nih, dia di samping-samping gitu kan. Udah, apa tuh ya? Apa rekam gitu kan? Rekam gitu. Nah, tapi waktu kita lewat, tiba-tiba dia tuh kayak sut gitu. Jalannya tuh nggak lurus, jejak gitu. Ya? Kok bergerak gitu kan? Aneh. Pokoknya langsung kebut. Nggak ada ngomong sampai ke gerobak. Sampai rumah, sampai yang video syuting kami itu kan rumahnya di Blengkong tuh. Iya. Yang tukang foto rumahnya di Janju, nggak berani pulang dia. Jadi dia nginep di Janju, nggak berani pulang ke Blengkong. Jadi netep di satu tempat gitu ya? Iya, nginep di rumah tukang foto, nggak berani pulang ke Blengkong karena kan jauh lagi kan. Iya. Gitu. Habis itu itu yang jelas bukan saya aja yang lihat, empat-empatnya kami ngelihat gitu loh. Kalau misalnya saya aja mungkin halusinasi dan lain sebagainya. Ini empat-empatnya ngelihat. Pas kami lihat lagi videonya nggak ada sama sekali tiap putih-putih, cuma suara kita iya putus begitu doang. Jadi di dalam video itu tidak ada penampakan segala macam, cuma di depan mata aja gitu ya? Iya benar. Padahal jelas-jelas udah di video dekat gitu loh. Sih nggak dekat ya, nyorot ke situ. Nah pas besoknya saya konfirmasi dengan pengantin, cerita lah. Iya. Ternyata emang benar daerah situ itu memang angker karena ada kuburan. Terus bilang pengantin, dia juga lupa ngasih tahu karena kan habis acara ya. Iya. Lupa ngasih tahu kalau makanannya dibuang gitu ya? Iya, buang di tabe-tabe gitu Iya. lah ya, permisi. Nah, untung-untung aja dia bilang ketemunya itu si Cocong, dia bilang gitu. Yang kebanyakan orang situ sih Mbak Kunti, dia bilang malah dia bisa ngikutin di belakang, diboncengin. Wow. Iya. Masih ada untungnya berarti ya kan? Masih. Indonesia banget ya, masih ada untungnya. Nah, terus dari hal segala macam di daerah, salah satu tadi itu daerah kan, pasti pernah lagi lah pengalaman dari daerah lain-lain bisa ceritakan nggak? Nah, jadi selain yang di situ tadi, kenapa saya bilang berkesan ya? Karena sampai sekarang kami masih kadang suka ngomongin kalau ketemu tukang foto sama video saya yang pas tadi waktu kita sama-sama ngejob, kita masih suka ngomongin. Iya. Ingat nggak sih yang kemarin gitu kan? Ya itu pengalaman asli, sampai gerobot rumah itu nggak ada yang berani bersuara. Besoknya baru berani chat-chatan. Tadi malam apa nih yang kita lihat gitu loh. Rasa nggak percaya. Jadi kalau yang berikutnya ini lebih jauh lagi nih, lebih jauh. Dia udah masuk perbatasan Kalsel sih sebenarnya, daerah Sengayam. Kalau masih tahu kan ya, iya. Daerah Sengayam. Nah, dan kebetulan bareng-bareng ke Sengayam itu kita masuk ke perusahaan sawit PT apa ya di Sangkoh itu rasanya. Sama Jawa juga pengantinnya. Dan acara sekali lagi sampai malam. Dan bayangkan itu kalau sudah sawit-sawitan tuh rasanya gimana ya? Benar, sudah mengalami yang pertama nih. Iya benar-benar. Tapi kenapa sawit lagi gitu? Nggak ada apa pohon apa gitu ya. Aduh, tapi kayaknya memang tempatnya deh ya. Jadi itu di Sangko itu sama seperti itu juga kejadiannya. Jadi mungkin makanan itu memang paling ini ya. Kalau bisa jangan dibawa. Tantangan gitu ya. Entah harus bawa apakah mungkin. Tapi ya janganlah kalau bisa deh kayaknya. Jadi kami satu mobil itu ya ada berapa orang ya? Jadi saya asisten, foto juga, video syuting juga, sama ya satu yang bawa mobil ya, bawa juga. Terus itu kita tuh pulang dikasih makanan bekal banyak. Itu nggak cuma perintilan, kali ini nasi nih dibawakan. Jadi satu plastik besar yang kuning itu, bayangan karena kita kan banyak orang ya dalam mobil ya. Kan kami pikir kita udah banyak orangnya kan, boleh sudah lah gitu lah, nggak apa-apa mungkin ya gitu ya. Nah waktu kita ingat waktu perjalanan ke sana ya aman-aman aja, jalur yang dilalui juga sama, istilahnya mobilnya ya anteng-anteng aja lewat. Nah waktu malam itu berat banget, itu mobil kayak orangnya banyak banget gitu loh, berat banget. Kalau cuma 5 orang tadi ya? Berapa orang ya? 1, 2, 3, 6 deh. 6 orang. 6 atau 7 orang. Banyak juga sih, tapi nggak seberat ini rasanya gitu loh. Kok mesin ini jadi berat gitu kan. Baru udah ya sudah kita misi-misiin aja, dibuanglah itu dikit-dikit, tapi itu nggak habis karena banyak banget yang dikasih gitu loh. Akhirnya kita ketemu pos penjagaan, ya udah kita kasihin aja sudah semuanya. Padahal sayang loh, enak makanannya sumpah. Cuma daripada kita nggak bisa pulang ya. Tapi itu memang
kok kayaknya mobil itu kayak mau mati gitu loh, mobil itu berat gitu bawaan. Jadi ya kalau pengalaman saya karena kita ngeras pengantin bawa makanan ya begitu. Jadi hampir di setiap desa atau segala macam itu pasti selalu membawa makanan pulangnya gitu ya? Kalau ada Jawa ya kebanyakan kita dikasih makanan, tapi kalau yang lain enggak sih. Tapi memang Jawaan aja yang biasa acara sampai malam. Kalau yang lain kan sampai sore udah selesai gitu. Itu aja sih. Sebenarnya kalau yang lain banyak juga cerita-cerita, cuma kayaknya ini anu banget gitu karena pulangnya tengah-tengah Iya. malam. Baru jalur yang dijalanin juga kosong, nggak ada ini. Gitu-gitu aja paling mungkin rata-rata pres pengantin hampir sama kali ya. Cuma alhamdulillah nggak ada yang betul-betul ditampakkan di depan muka gitu. Nggak ada, paling kita cuma teguran-teguran mungkin ya. Karena pada dasarnya kalau bawa apa-apa ya Harus permisi apa ya, segala permisi, macam gitu ya. terus, apa sih namanya kita kalau kita sama manusia aja kan suka nyantap-nyantap lah Iya, benar. gitu loh. Gitu. Maksudnya mereka mau juga dong gitu Iya. kan. Nah ini kembali lagi ke cerita yang tadi kan, mbaknya ketemu sosok pocong segala macam nih. Ada nggak sosok yang benar-benar di dalam merias atau perjalanan itu bisa ketemu sosok-sosok yang lain nggak? Ada sih ya, paling cuma kalau yang memang kita lihat nyata ya pocong aja. Kalau yang lain ya paling berupa gangguan-gangguan gitu aja, nggak ada yang betul-betul dinampakkan. Ya alhamdulillahnya, jangan sampai lah ya. Iya benar. Emang mau ya nyari-nyari? Enggak kan, makanya enggak lah. Tapi ya selain ngerias, karena saya juga sering sih masuk hutan, alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah sih kita dinampakkan. Intinya itu, kalau segala sesuatunya kita mesti permisi, itu aja sih yang betul-betul dipegang banget gitu. Karena apa? Takutnya nyangkut badan ya kan. Bener. Kita tahu dia kebawa kita pulang, kasihan anak-anak yang di rumah. Iya, bener. Gitu aja sih mikirnya. Cuma ya itu, makanya sampai sekarang itu kalau ngerias yang di jauh-jauh itu saya kadang mikir, terima nggak ya gitu loh. Apalagi kalau adat Jawa gitu ya. Resikonya sih di dalam perjalanannya juga jauh, jalurnya susah, apalagi daerah ini pasir ini ya, jalannya sulit. Benar. Makanya kadang kami juga harus menempuh dengan berkendaraan sepeda motor, kadang juga saya ke trail, saking jalan yang dilalui itu sulit, daripada naik mobil kan amblas susah. Iya. Dan butuh waktu berapa lama lagi gitu. Bener. Itu sih. Jadi benar-benar dalam perjalanan segala macam tidak ada bertemu sosok yang selain pocong yang tadi ya. Nggak ada. Nah, dari kisah yang tadi sebelumnya, berempat ini tidak ada gangguan nggak dari sosok yang tadi bertemu itu? Nggak ada sih ya, sampai rumah sampai besok-besoknya sih alhamdulillah nggak ada. Mungkin karena kita kepunan aja kali ya, bawa makanan kayak gitu. Seandainya mungkin nggak bawa, mungkin dia nggak ini juga. Cuma memang daerah itu terkenal memang angker. Nah, tapi habis kejadian itu udah berapa tahun yang lalu Iya. ya. Nah, akhir-akhir ini baru-baru ini saya dapat lagi job di situ. Iya. Tapi suasana udah berubah, udah ada rumah, udah mulai rame. Tapi kalau lewat masih kemarin tempatnya di mana ya gitu ya. Malah Diinget-inget gitu ya? nyari-nyari loh Iya. beneran. Kemarin yang mana ya jalannya ya gitu ya. Kok malah nyari-nyari ya Bener. kan. Penasaran berarti ya kan. Tapi ya enggak lah. Tapi memang sekarang tempatnya udah enggak seangker dulu. Karena udah banyak pemukiman warga. Udah mulai Itu padat juga gitu. ceritanya udah jauh, udah lama banget, mungkin sekitar tahun 2018 kali ya. Lumayan lama. Ya, sekarang udah modern ya. Mungkin nantinya udah pindah. Nah ini ada hal lagi nggak yang menurut mbaknya cerita pengalaman mistis ini benar-benar yang harus diceritakan kepada penonton Simpul Misteri nih? Yang harus diceritakan apa ya? Kalau mau saya sih itu aja sih yang betul-betul berkesan ya. Kalau yang lain ya kadang kita abaikan aja sih mas, positive thinking aja. Iya. Itu sudah resiko, namanya kita pekerja nggak cuma perias pengantin ya, mungkin pekerjaan-pekerjaan lainnya juga harus menempuh jarak ke desa-desa juga pasti pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Cuma kadang kita positif aja, karena pada dasarnya kita itu hidup berdampingan. Benar. Kalau kita nggak ganggu, ya mereka juga nggak akan ganggu. Benar. Bahkan kadang saya bisa ngoceh-ngoceh sendiri loh sambil jalan, pernah tuh ya ngerias itu sendirian pulang malam-malam itu di daerah Lolo, sampai nangis rasanya saking takutnya. Tapi saya ngobrol, tolong ya jangan diganggu ya, begitu-gitu, percaya nggak percaya sih ya. Cuma daripada hati ini deg-degan ya, sama lewat sawit-sawitan juga tuh di daerah Lolo tuh, masih daerah KPJ itu inilah
Jadi ini dong apa namanya, udah ngerasa nggak enak nih, badan ini nggak enak, sendirian tuh tengah malam jam 12 pulang itu. Jadi ngobrol-ngobrol di jalan gitu loh, jangan diganggu ya, tolongin ya, kita cuma mau gini gitu loh. Itu sampai nggak terasa sampai rumah tuh nangis saking takutnya. Baru ban motor itu bocor, jadi itu dipaksa aja jalan. Kok kayaknya Karin sial banget ya gitu. Tapi ya itu positive thinking aja lah. Walaupun kadang kalau namanya kita takut ya di belakang namanya nggak ada goncengan, langsung ingat film-film hantu gitu, jangan di belakang ini ada orang nih, jangan ini macam-macam gitu. Tapi yang nggak sih positif aja, sudahlah gitu. Kita sama-sama, aku nggak ganggu kamu yang jangan ganggu aku. Itu pengalaman. Benar. Jadi kalau selain tadi kita pengalaman masalah perjalanan ya, nah sekarang kita membahas nih masalah yaitu pengantin yang kesurupan. Ada beberapa memang saya pernah ngalamin, bukan pernah, memang sudah ada beberapa ngalamin. Mungkin gini ya, kan kalau kita untuk acara itu ada misalnya harus siapin sesajen, entah itu apa gitu loh. Karena masing-masing orang itu mungkin ada moyangnya apa dan itu yang saya pegang sampai sekarang. Karena jujur aja usaha ini kan saya turun-temurun ya, sebelumnya saya mama dulu yang ngerias. Jadi mama itu selalu wanti-wanti kalau ngerias harus ini ya Ca, bilangnya itu siapin piduduk. Nah piduduk itu kan kayak beras, pisang, kelapa gitu. Untuk apa sih Ma? Kadang dulu nggak tahu. Bener. Nah cuma kan bilangnya kita tuh ini aja, siapa tahu mereka tuh dulu punya ada nenek moyang kah apa gitu loh. Jangan sampai acara orang ini maksudnya tuh supaya berjalan lancar gitu. Istilahnya permisi dan izin gitu ya. Iya benar. Jadi saya sering ngomong ke pengantin nih, siapin nanti duduk ya. Kadang ada yang nggak ngerti. Nah apalagi waktu masih ini acara pertama misalnya gitu ya, nggak belum pernah pengantenan lah gitu. Apa aja tuh isinya. Jadi itu yang selalu kita tekankan. Nah mungkin waktu itu duduknya mungkin kurang ya. Nggak tahu, kalau menurut cerita dari keluarganya sih sebenarnya mereka tuh punya turunan gitu loh, turunan gaib mungkin atau punya apa, nggak paham lah ya, begitulah. Nah jadi sajennya itu kurang. Jadi pengantinnya itu waktu itu adat Banjar. Berhubung saya juga orang Banjar ya, kami memang di setiap suku-suku pun pasti punya moyang-moyang yang kayak gitu. Nah jadi dia itu kesurupannya ini buaya. Jadi lari ke belakang rumah itu meraung-raung gitu. Nah kayak gitu, jadi heboh. Itu udah lama banget. Itu waktu saya masih asistennya mama. Jadi saya belum ngeres pengantin, masih asisten sama mama. Kebetulan tetangga yang acara kawinan itu ya begitu. Jadi dia itu ada buaya putih gitu. Sajian itu dia kurang. Jadi heboh rame. Ya alhamdulillah sih abis itu bisa dinetralisir. Nah tadi mbaknya membahas tentang kesurupan segala macam ya kan, dari pengantinnya. Bagaimana nih bisa sadar pengantinnya? Jadi waktu kesurupan itu lumayan ya lama, mungkin sekitar 1,5 jam ya, karena kan keluarga ngejar dia ke hutan tuh. Aku tapi lupa pengantin perempuan apa laki-laki hari itu yang kesurupan itu. Nah terus ada keluarganya yang mungkin paham ya, yang datang dari kampung paham. Nah terus sesajennya itu dilengkapin apa kurangnya gitu. Ternyata nggak cuma sesajen. Nah mereka tuh waktu ngadakan acara nggak ngomong gitu loh, maksudnya nggak pamitan dulu, ini loh kita mengadakan acara atau nanti gitu loh. Mungkin bahasanya itu ya mereka tuh cuma pengen dihargai gitu ya, karena selama ini mungkin mereka ada di kehidupan kita, jadi mereka tuh pengen dihargain. Mereka yang pengen dihargain ya dikasih tau lah kalau mau ngadakan acara gitu, paling nggak kayak gitu. Habis digituin, habis dilengkapin semua ininya yang diperlukan, baru pengantinnya dapat, ya udah disembur-sembur gitu alhamdulillah. Tapi habis itu acara sempat terhenti aja karena orang udah pada heboh kan. Terus tuh selain itu pernah juga ini pengalaman yang rasanya gini, gimana ya, bukan pengantinnya yang kesurupan. Jadi waktu itu habis saya make upin pengantin perempuan, saya pergi ke tempat keluarga pengantin laki-laki, lagi make upin mamanya pengantin. Nah keluarga itu kan lagi bikin kue-kue gitu. Nah rupanya nggak ini apa namanya mau ngasih apa namanya, kita nyantap gitu loh,
Kan kadang-kadang ada orang masak-masak, kalau mau ambil aja ya, gitu lah sambil ngomong-ngomong sendiri. Nah terus ada keluarga yang kerasukan, ini keluarganya yang kerasukan makan, mungkin dia tuh lemah bulu kali ya, kerasukan. Terus dia minta makanan yang ada di tempat pengantin perempuan, padahal jaraknya jauh loh. Di sana lagi masak-masak, dia bilang tuh nggak bagi-bagi, dia bilang kayak gitu. Jadi keluarga itu sibuk lah nelpon ke sana. Sana lagi masak apa ya, ketan atau apa gitu ya mungkin ya, aku lupa deh. Di sana lagi bikin ini kah gitu kan. Iya betul, kok tahu, bilang keluarga di sana. Iya ini nah Acil anu kerasukan, bilangnya mau dia antarkan ke sini. Jadi diantarin. Yang kerasukan itu keluarga, bukan dari pihak dari pengantinnya. Keluarga dari pihak laki-laki gitu ya? Iya, mungkin dia juga berkeluarga sih sebenarnya, pengantin perempuan sama laki. Itu aja sih yang betul-betul kita tuh heboh aja gitu loh. Padahal nggak ada sangkut pautnya, mungkin karena dia itu lemah bulu kali ya. Itu aja sih, nggak ada. Kalau yang lain-lain yang mungkin pernah dengar pengantin yang misalnya waktu akad nikah nggak bisa nyebut atau apa, aku belum pernah dapat pengalaman yang kayak gitu. Karena aku pernah juga dengar cerita dari teman-teman rias yang lain, ada juga tuh yang pengantin laki-lakinya susah nyebutin gitu kan, ada yang dihalangi dan lain sebagainya. Tapi kalau aku selama udah ngerias 15 tahun belum pernah sih ketemu yang kayak gitu. Alhamdulillah lancar-lancar aja. Ya itu yang selalu kita tekankan sama pihak keluarga. Kalau percaya nggak percaya nih kamu ya, kita bukannya maksudnya bukan nggak mau syirik sama Tuhan, enggak. Cuma percaya nggak percaya hal-hal yang kayak gitu. Nah ini bisa nggak disampaikan kepada penonton istilahnya buat pengantin-pengantin yang baru atau apa, pantangan, larangan, misalnya mereka mau memanggil mbaknya buat ngerias segala macam, bisa nggak disampaikan nih? Ini mungkin pesan aja sih ya buat bukan cuma pengantin, orang yang mungkin mau mengadakan acara. Memang ada beberapa pendapat yang hal kayak gitu bikin sirik lah apa dan sebagainya. Cuma ya itu kembali lagi ke niat kita, karena kita ada apa namanya berdampingan dengan hal-hal yang kayak gitu ya. Jadi kalau bisa kita saling inilah apa namanya saling menghormati. Ya kalau saya sih itu kalau pihak pengantin jangan lupa diduduknya dilengkapi, ditanya lah sama yang orang-orang tua di sana apa aja, karena setiap suku itu beda-beda. Nah, ya yang isinya itu beda-beda. Diduduk itu maksudnya bukan sesajen loh ya, bukan ya. Nah, jadi dia itu semacam kayak apa ya namanya makanan kita hari-hari lah. Yang niatnya itu kita mau tabe-tabe sambil permisi. Permisi itu yang pertama. Terus yang kedua yang khusus untuk pengantin ya, kalau bisa sih memang sebelum acara itu janganlah suka sering-sering jalan. Nah, kalau kayak kami orang Banjar bilang itu darah manisan gitu lah. Nah, kita kan menghindari hal-hal yang tidak baik. Benar. Walaupun di era modern seperti ini gitu ya, kadang juga pengantin banyak yang besok mau nikah hari ini juga masih warawiri bagi undangan. Ya kalau bisa sih jangan, kita jaga aja, jauhkan bala lah ya. Benar. Nah, kan gak ada yang mau ya. Iya benar. Nah masnya ada nikah belum? Belum. Nah diingat ya, aku kasih tahu jangan sampai ya, jadi prepare udah dari minggu-minggu lalu. Kalau bisa teman-teman yang sekiranya keluarga nggak bisa dikasih undangan itu antar aja undangan duluan gitu kan, nggak masalah. Apalagi sekarang kan bisa lewat online ya. Itu aja sih pesan-pesan saya. Iya, buat para penonton Simple Mystery yang mau menceritakan hal-hal mistisnya bisa hubungi manajemen Simple Mystery dan kita bakalan kupas tuntas cerita-cerita kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Om Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.